Kris, kode kecil dari Indonesia yang bikin Amerika gusar. Benarkah QRIS atau lebih akrab dipanggil Kris yang cuma dipakai buat bayar gorengan ini dianggap ancaman ekonomi oleh negara adidaya Amerika Serikat? Pendahuluan. Baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat merilis dokumen resmi yang berjudul USTR 2025 National Trade Estimate Report, dan isinya menyebut Kris sebagai salah satu bentuk hambatan perdagangan yang kita sehari-hari pakai buat bayar gorengan, nasi padang, soto ayam, kok bisa-bisanya dianggap sesuatu hal yang menghalangi pertumbuhan ekonomi Amerika. Ya mungkin benar, untuk kesehariannya Kris ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dari hal kecil sampai yang besar, dari yang ada di mall sampai di pedagang-pedagang pinggir jalan. Kelihatan kecil, tapi buat Amerika ini bukan transaksi kecil-kecilan. Ini sinyal bahwa Indonesia sedang memotong jalur lalu lintas ekonomi global. Temuan audit. Temuan yang pertama, dominasi Kris di pasar ekonomi Indonesia. Kris bukan cuma alat bayar, sekarang dia ini udah jadi infrastruktur ekonomi digital. Data terbaru dari Bank Indonesia menyebutkan jumlah merchant Kris per Januari 2025 ini mencapai 36,6 juta merchant. Jumlah penggunanya berapa? Jumlah penggunanya sudah mencapai 54,1 juta per Oktober 2024. Pertumbuhan volume transaksi Kris per Januari 2025 adalah 170% year on year. Artinya Kris ini sudah bukan sekedar teknologi, dia udah jadi sistem ekonomi alternatif di tangan rakyat. Temuan kedua, apa itu Kris dan mengapa Amerika cemas? Kris itu ibarat jalan setapak digital yang dibangun buat semua orang dari tukang gorengan sampai abang-abang laundry bisa ikut dunia cashless. Caranya yaitu cukup scan QR, pakai dompet digital, dan semuanya beres. Kita nggak perlu kartu, nggak perlu mesin mahal kayak EDC, dan karena semua e-wallet terhubung sama Kris, kamu bisa pakai GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, dan semuanya nyambung gitu. Bahkan aset-aset digital kamu yang ada di bank, seperti kartu kredit ataupun kartu tabungan kamu, semuanya bisa dipakai dengan Kris. Nah, ngomong-ngomong masalah alat pembayaran, Amerika ini punya juga andalan mereka, yaitu Visa dan juga Mastercard untuk transaksi-transaksi semacam ini, bahkan lintas benua, lintas negara di seluruh dunia. Visa ini, di sisi lain, itu punya akses antar negara, lintas benua, bahkan seperti jalan tol premium internasional. Logo Visa bisa kamu temuin misalnya di kartu kredit ataupun kartu debit. Tapi Visa ini dikeluarin sama bank-bank yang kalau di Indonesia seperti BCA, Mandiri, atau BNI. Visa itu kuat di segmen-segmen seperti mall, hotel, restoran besar, dan transaksi internasional. Cepat, andal, dan global. Tapi buat UMKM ini sesuatu hal yang mahal. Dan aku juga kebetulan kemarin sempat punya kesempatan untuk mengikuti industri immersion di headquarter-nya Visa di San Francisco di Amerika. Mereka mengakui sendiri, mereka menceritakan bahwa mereka ini memang kesulitan untuk masuk ke sektor UMKM, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa? Karena biaya setup untuk transaksi Visa atau Mastercard ini, dalam konteks ini Visa, itu bisa sampai ratusan ribu per bulan, dan banyak UMKM yang belum bankable, sehingga misalkan kayak bank-bank BCA itu bisa meminjamkan edisinya, tetapi karena mereka belum terdaftar di perbankan tersebut, maka hal ini tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan. Jadi di sisi UMKM-nya sendiri, UMKM Indonesia ini termasuk bisa dibilang mempunyai literasi digital yang cukup rendah, sehingga banyak barrier-barrier termasuk
cost per bulannya yang harus dihadapi UMKM sehingga mereka tidak bisa terhubung ke Visa ataupun Mastercard. Temuan ketiga, laporan resmi Amerika Serikat, kris disebut sebagai hambatan. Nah, balik lagi dalam dokumen resmi USTR, secara eksplisit dokumen itu menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan kris oleh Bank Indonesia dinilai kurang melibatkan pemangku-pemangku kepentingan internasional, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Selain itu, dokumen ini juga menilai bahwa implementasi kris tidak dirancang agar kompatibel dengan sistem pembayaran internasional, sehingga hal ini menyulitkan pelaku usaha asing untuk beroperasi di Indonesia. Bahasa halusnya, kris ini bikin Visa ataupun Mastercard dari Amerika nggak bisa berkembang ataupun beroperasi secara maksimal di Indonesia. Bahasa halusnya, kris bikin Visa ataupun Mastercard ini nggak bisa berkembang dan beroperasi maksimal di Indonesia, dan kris ini dianggap protektif, padahal tujuannya justru untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Temuan keempat, kenapa Trump peduli? Trump itu simbol proteksionisme. Doi itu, beliau pengen semua yang untung harus made in United States. Jika Visa dan Mastercard kehilangan pangsa pasar di luar negeri, pendapatan laba mereka, perusahaan-perusahaan ini secara global juga akan menurun. Hal ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak Amerika Serikat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang paling penting, kontrol Amerika ke sistem keuangan global juga ikut turun. Temuan kelima, siapa yang untung dari kris? Jawabannya tentu kita sebagai konsumen, UMKM, dan konsumen secara luas. Dengan kris, biaya transaksi jadi lebih murah. UMKM makin gampang terima pembayaran. Orang yang tanpa rekening bank bisa tetap cashless dan uangnya, perputarannya ini akan berada di dalam negeri. Aku sendiri kalau di Jakarta ini sudah sangat sering pakai kris dan jarang banget pakai cash. Karena di warung belakang kantorku di Jakarta ini isinya soto, nasi padang, mie ayam, gorengan, tapi semuanya bisa pakai kris. Bahkan penjual sayur yang kita mungkin belanja kurang dari 5.000 atau 10.000 itu juga sudah banyak yang menerima kris untuk transaksi kesehariannya. Belum lagi kalau kita ke minimarket kayak di Alfamart ataupun Indomart, kadang kita dapetin total transaksi kita itu jumlahnya ada nilai ratusannya, misalkan 5.700, 5.600, 5.800 dan sebagainya. Nah, daripada kita nerima uang recehan sebagai kembalian, mending kita pakai kris, semuanya selesai, beres. Temuan keenam, kalau Amerika tekan Indonesia, apa dampaknya? Kita harus realistis ya. Kita itu negara berkembang dan Amerika ini negara yang maju dan powernya sudah kemana-mana. Bukan cuma financial, tapi dari segi yang lain-lain. Nah, kris ini memang solusi lokal yang bagus, tapi kalau Amerika anggap ini gangguan, buat Amerika, buat Visa dan Mastercard, mereka bisa minta Indonesia ngelonggarin aturan buat perusahaan-perusahaan Amerika. Misalnya, minta Visa dan Mastercard tetap diberi ruang prioritas di sistem pembayaran kita. Atau, kris, jangan lagi dong dipakai buat transaksi lintas negara, supaya USD tetap dominan, karena kris ini bisa dipakai di negara-negara ASEAN. Opini auditor. Jadi klaim yang menyatakan kris dianggap ancaman oleh Amerika itu benar adanya, dan atas fenomena ini Sosmed Auditor menyatakan WDP ataupun wow dengan pengecualian. Kris ini sudah dianggap ataupun terbukti mendominasi sektor transaksi retail dan juga informal. Ekonomi kita besar dan selalu tumbuh, dan sistem ini bikin banyak pelaku usaha terbantu. Tapi pengecualiannya bahwa Bank Indonesia sebagai pengembang kris harus siap, UMKM dan konsumen juga harus siap mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko ke depan dengan adanya intervensi dari Amerika Serikat.
Dan sebagai penutup, kris ini bukan cuma soal bayar cepat, tapi ini tentang kendali, tentang siapa yang punya jalan dalam ekonomi digital. Dan kalau negara sebesar Amerika bisa resah dan cemas, itu sebenarnya artinya negara kita sedang berada di jalur yang tepat. Sekian, sampai jumpa di audit selanjutnya.